Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Al-Mukarram Bapak dosen pengampu ilmu tasawuf, yakni Bapak Dr. Andes Iskandar Arnel MA PhD. Yang terhormat para jamaah penonton sekalian, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana ridhonya kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa merasakan rasanya mencari ilmu, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kedua kalinya sholawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak kenal maka pula tak sayang. Baiklah, saya di sini akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah. Saya dari kelas 3A Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan mengambil tema dari salah satu seorang sufi wanita yang paling masyhur, yakni Rabi'atul Al-Adawiyah. Berbicara mengenai Rabi'atul Adawiyah, alangkah lebih baiknya kita mengenal dari mana asal muasalnya beliau. Rabi'atul Adawiyah ini adalah seorang sufi wanita yang paling masyhur di antara yang lainnya, yang dikenal karena kesuciannya, karena kezuhudannya, dan karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rabi'atul Adawiyah ini berasal dari suku Quraisy bin Adi, di mana suku ini terkenalnya itu dengan sebutan Quraisyah, ya, dengan sebutan Quraisyah. Rabi'ah itu terkenal dengan kezuhudannya, apalagi beliau ini adalah seorang wanita. Jadi di dalam hidupnya beliau hanya ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak tertarik pada duniawi. Tidak seperti wanita zaman sekarang yang hidupnya hanya shopping dan shopping saja. Dan Rabi'ah Al-Adawiyah ini kira-kira lahir di antara tahun 713 sampai 717 Masehi di kota Basrah, Irak. Dan kira-kira juga beliau meninggal di tahun 800 Masehi atau 185 Hijriah. Nama lengkap beliau ini adalah Rabi'ah binti Ismail Al-Adawiyah Al-Basriyah. Rabi'atul Adawiyah ini terkenal dengan metode cintanya kepada Allah, atau dalam bahasa lainnya adalah mahabbah. Ya, dalam bahasa lainnya adalah mahabbah, yang artinya adalah cinta tanpa pamrih. Sampai-sampai Rabi'ah Al-Adawiyah ini dijuluki di sana dengan sebutan the mother of the Grand Master, yakni ibunya para sufi besar karena kezuhudannya. Ibunya para sufi besar karena kezuhudannya. Masya Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu adalah seorang sufi wanita yang nama dan ajaran-ajarannya telah memberikan inspirasi bagi para pecinta ilahi. Rabi'ah itu adalah seorang sufi legendaris, ya, seorang sufi legendaris. Beliau itu dikenal di kalangan baik di dunia sufi maupun akademisi. Rabi'ah adalah sufi pertama yang memperkenalkan ajaran mahabbah atau cinta ilahi, atau sebuah jenjang atau maqam atau tingkatan yang dilalui oleh seorang salik. Seorang salik ini artinya orang yang menempuh jalan ilahi. Rabi'ah itu adalah anak keempat dari 4 bersaudara, tapi semuanya itu perempuan, ya. Kemudian kenapa ayahnya menamakan Rabi'ah? Ya karena Rabi'ah ini adalah anak keempat, arba'at, ya, dari 4 bersaudara. Oke. Jadi pernah suatu ketika ayahnya itu berdoa kepada Allah. Ia meminta agar ia dikaruniai seorang anak laki-laki. Keinginannya untuk memperoleh seorang anak laki-laki ini
disebabkan karena keluarga Rabi'ah al-Adawiyah ini bukanlah termasuk orang yang kaya raya, bukan keluarga yang kaya raya, tapi malah sebaliknya, yaitu orang yang serba kekurangan dan penuh dengan penderitaan. Setiap hari ayah memeras keringat, bekerja untuk menghidupi seluruh keluarganya. Sementara anak-anaknya itu masih kecil-kecil, ya. Anaknya masih kecil-kecil. Salah satunya yaitu Rabi'ah. Apalagi ditambah dengan kehadiran Rabi'atul Adawiyah. Jadi beban penderitaan ayahnya pun semakin bertambah. Rasanya itu semakin bertambah semakin berat. Jadi beliau harapannya jika beliau memperoleh anak laki-laki, beliau berharap beban penderitaannya itu akan berkurang. Karena anak laki-laki ini bisa melindungi seluruh keluarganya, ataupun setidaknya membantu ayahnya untuk bekerja ataupun dan lain sebagainya lah. Yaitu kalau semuanya anak laki-lakinya baik ya. Jika anak laki-lakinya seperti anak zaman sekarang, semakin menderita keluarga Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah ini selalu hidup zuhud dan penuh kesolehan. Ayahnya Rabi'ah ini selalu hidup zuhud dan penuh kesolehan. Begitupun Rabi'ah yang meskipun sejak kecil hingga dewasa hanya hidup serba kekurangan, namun ia sama sekali tidak menciutkan hatinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, kepapaan keluarganya ia jadikan sebagai jalan, sebagai kunci untuk memasuki dunia sufi. Yang kemudian melegendakan namanya sebagai salah seorang sufi, atau sebagai salah seorang martir sufi wanita yang diantara deretan sejarah para sufi. Masya Allah, sungguh menderitanya penderitaan Rabi'atul Adawiyah sejak kecil hingga dewasa. Tapi beliau sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan yang Allah berikan. Sedikit bercerita mengenai kelahirannya Rabi'atul Adawiyah. Jadi Rabi'ah Adawiyah itu dilahirkan di malam hari, yang mana rumahnya itu sama sekali tidak ada minyak sebagai bahan untuk penerangan, termasuk kain pembungkus untuk bayi Rabi'ah. Ya. Karena tidak ada alat penerangan, ibunya itu meminta sang suami yaitu Ismail untuk mencari minyak di rumah tetangganya, meminjam ya ataupun meminta. Namun sedihnya karena suaminya tersebut sudah terlanjur berjanji untuk tidak meminta bantuan kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ismail pun terpaksa pulang dengan tangan hampa ya. Kemudian saat Ismail tertidur untuk menunggu putri keempatnya yaitu Rabi'atul Adawiyah yang akan lahir, ia kemudian bermimpi didatangi oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad ini bersabda, "Janganlah engkau bersedih hati, sebab anak perempuanmu yang baru lahir ini adalah seorang suci yang agung, yang pengaruhnya akan dianut oleh 7.000 umat." Masya Allah. Kemudian Nabi Muhammad bersabda lagi, ya, besok kirimkanlah surat kepada Isa Zad dan Amir kota Basrah. Ingatkanlah kepadanya bahwa ia biasanya bersolawat 100 kali untukku, dan pada malam Jumat sebanyak 400 kali. Tetapi malam Jumat ini ia melupakanku, dan sebagai hukumannya ia harus membayar denda kepadamu sebanyak 400 dinar. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian ayah Rabi'ah pun terbangun dan menangis. Tak lama ia pun menulis surat dan mengirimkannya kepada Amir di kota Basrah, yang dititipkan kepada pembawa surat, pemimpin kota itu ya. Ketika Amir selesai membaca surat tersebut, ia pun berkata kepada pengawalnya,
berikan 2000 dinar ini kepada orang miskin itu sebagai tanda terima kasihku. Sebab Nabi telah mengingatkanku untuk memberi 400 dinar tersebut kepada orang tua itu. Dan katakanlah kepadanya bahwa aku ingin agar ia segera menghadapku dengannya. Tetapi aku rasa tidaklah tepat bahwa orang seperti itu harus datang kepadaku. Maka akulah yang akan datang kepadanya dan mengusap seluruh penderitaannya dengan jamur. Astagfirullahaladzim. Kemudian pun saat Rabi'ah menginjak dewasa, ayah dan ibunya kemudian meninggal dunia. Jadilah kini ia hanya hidup sebatang kara sebagai anak yatim dan piatu. Penderitaan Rabi'ah Adawiyah itu terus bertambah terus. Jadi terutama setelah kota Basra itu dilanda kelaparan hebat, ya. Rabi'ah dan saudara-saudaranya itu terpaksa harus berpencar untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, ya. Sehingga Rabi'ah Adawiyah itu harus menanggung beban penderitaan itu sendirian. Sedangkan Rabi'ah Adawiyah itu anak yang baru dewasa, bilang seperti itu. Sedangkan kakak-kakaknya sudah dewasa sekali, ya. Sedangkan Rabi'ah ini berbeda. Tapi Allah selalu memberikan jalan kepada umatnya yang mau berusaha. Rasa estetika yang dalam berhadapan dengan situasi yang ia hadapi pada masa itu. Cinta murni kepada Tuhan merupakan puncak ajarannya dalam tasawuf yang pada umumnya dituangkan melalui syair-syair dan kalimat-kalimat tertentu, ataupun kalimat-kalimat puitis yang biasa kita gunakan untuk berpuisi, membuat syair dan lain sebagainya. Jadi untuk bisa mencapai hadiratnya Tuhan harus melalui penyucian jiwa dan purgativa atau tahalli, dan berlanjut kepada kontemplativa yaitu tahalli, dan berujung ke tingkat illuminativa yaitu tajalli. Jadi ketiga proses ini harus diisi dengan melalui stasiun-stasiun atau al-maqamat, ya. Al-hub atau al-mahabbah adalah satu istilah yang selalu berdampingan dengan makrifat. Karena nampaknya manifestasi dari mahabbah itu adalah tingkat pengenalan kepada Tuhan, ya, tingkat pengenalan kepada Tuhan yang disebut dengan makrifat. Dan menjadi satu-satunya perempuan yang dilabeli sebagai sufi perempuan sepanjang sejarah sufisme Islam. Jadi Rabi'atul Adawiyah ini sebagai sufisme Islam itu sudah dilabel, ya. Dan Rabi'atul Adawiyah ini juga sebagai seorang sufi perempuan, teolog, penyair, dan ahli dalam keilmuan lainnya, multi talent. Karya terbesarnya adalah Mahabbah, hanya diperuntukkan kepada Tuhannya semata. Jadi saking beliau mahabbahnya kepada Allah, beliau tidak ingin menikah, tidak ingin terganggu dengan apapun itu, agar ia bisa mencintai Allah kembali. Masya Allah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.